Supporter yang masuk tanpa tiket dan merokok di GBK viral di media sosial. Berkas Mitch Hilgers dan Eliano Renders akhirnya disahkan DPR, langsung sumpah WNI. Striker Australia minta maaf usai ledek fans skuad Garuda. Martin Paes masuk 11 pemain terbaik kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Hayek dikabarkan gabung klub besar Liga Inggris. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Penyerang timnas Australia, yakni Mitchell Duke, meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Hal itu dilakukan setelah dirinya sempat menyindir ritual skuad Garuda usai pertandingan. Indonesia menjamu Australia pada laga kedua grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion GBK. Mitchell Duke tampil sebagai starter dalam pertandingan tersebut. Ia bermain selama 66 menit dan digantikan oleh Adam Taggart. Selepas laga, Duke melakukan wawancara di pinggir lapangan. Namun, momennya berbarengan dengan ritual timnas Indonesia menyanyikan lagu nasional berjudul Tanah Airku. Mitchell Duke memberikan sindiran. Ia menyebut timnas Indonesia dan supporternya seolah merayakan hasil imbang dengan berlebihan. Mereka bernyanyi sekarang. Mereka merayakan hasil imbang ini seolah-olah itu adalah sebuah kemenangan, kata Mitchell Duke. Komentar Duke tersebut kemudian viral di media sosial. Akun Instagram penggawa Machida Sylvia tersebut pun ramai didatangi oleh supporter skuad Garuda. Mitchell Duke bahkan sampai menutup kolom komentar dan mengunci akunnya. Hal itu dilakukan karena serangan dari warganet tanah air pastinya sangat besar. Mitchell Duke tampaknya sadar telah melakukan kesalahan. Ia pun dengan besar hati untuk minta maaf. Saya hanya ingin meminta maaf atas komentar selepas pertandingan. Saya tidak berniat untuk bersikap tidak hormat kepada masyarakat Indonesia. Saya frustasi dengan hasil pertandingan, dan juga tidak mengerti dengan apa yang mereka lakukan setelah pertandingan, baik itu menang, kalah atau imbang. Tulis Duke dalam unggahan Instastory. Di luar hingar-bingar hasil imbang yang diraih oleh timnas Indonesia dalam laga melawan timnas Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026, muncul perbincangan yang viral di media sosial soal penonton yang merokok di tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di luar satu angka yang diraih oleh timnas Indonesia dalam laga tersebut, ada poin pembicaraan yang cukup mengemuka di media sosial. Hal itu perihal orang-orang yang masuk ke tribun stadion tanpa tiket dan penonton merokok di GBK. Tingkah laku supporter tersebut langsung viral. Ada yang bahkan merekam gerak-gerik orang yang dicurigai tanpa tiket masuk ke tribun GBK. Keberadaan penonton merokok di GBK saat laga Indonesia vs Australia memunculkan kegeraman. Ada penonton yang menghardik sosok penonton dengan rokok tersebut, namun dibalas dengan gestur menantang. Keberadaan orang-orang yang masuk tanpa tiket pun sudah dibahas oleh Menpora Dito Aryo Tejo dan juga PSSI. Tapi yang sudah pasti, akan dilakukan perombakan total terhadap manajemen keamanan untuk masuk ke dalam stadion. Hal ini akan dilakukan pada saat kita kembali jadi tuan rumah pada bulan November, kata Arya Sinulinga. Kabar terbaru dan terhangat datang dari dua pemain keturunan, yakni Mitch Hilgers dan Eliano Renders. Menpora Dito mengatakan, Presiden Jokowi telah tanda tangan surat permohonan perpindahan kewarganegaraan dua pemain keturunan tersebut. Selanjutnya, kata Dito, dokumennya bakal dikirim ke DPR pada hari ini, Kamis 12 September 2024. Alhamdulillah, untuk naturalisasi kemarin sudah ditandatangani Pak Presiden. Dan setelah dari Pak Presiden, harusnya surat ini sudah masuk dikirim mungkin hari ini ke DPR, ujar Dito Aryo Tejo. Dito mengatakan bakal memastikan kembali apakah DPR sudah menerima suratnya. Ia yakin proses naturalisasi Mitch Hilgers dan juga Eliano bisa selesai tepat waktu. Saya yakin semangatnya sama juga. Selama ini kawan-kawan senior DPR selalu proaktif membantu kami di olahraga, kata Dito Aryo Tejo. Mitch Hilgers dan Eliano merupakan dua pemain keturunan terbaru yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, kedua pemain tersebut sudah hadir di tanah air untuk bertemu dengan Ketum PSSI Erick Thohir sekaligus mengurus berkas naturalisasi yang dibutuhkan.
Dito mengatakan naturalisasi Miss Hilger dan Eliano ditargetkan rampung pada Oktober mendatang. Hal ini berkaitan dengan agenda timnas Indonesia yang bakal bertandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober dan Cina 15 Oktober dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami menargetkan itu bisa Oktober, tapi target ya, ini kan pasti 1 Oktober ada peralihan kepemimpinan di DPR. Semoga ini nanti semangatnya masih sama dan saya yakin pasti masih sama, ucap Dito Aryo Tejo. Gelandang timnas Indonesia yakni Tom Haye ramai dirumorkan sedang diincar oleh klub Inggris yang punya koleksi 4 gelar juara, yakni Sheffield Wednesday. Tom Haye baru saja melakukan tugas negara dengan membela timnas Indonesia. Hasil impresif diraih skuad Garuda karena menahan imbang 2 negara kuat yakni Arab Saudi dan juga Australia. Sepulang bela tim merah putih, Tom Haye akan segera mencari klub baru, sebab ia berstatus bebas transfer sejak Juni 2024. Menariknya, pemain berjuluk The Professor ini sejatinya tidak sepi peminat. Beberapa tim Eropa mengincarnya, salah satunya Oxford United, Dinamo Zagreb, dan yang terbaru adalah NAC Breda. Akan tetapi, Tom Haye masih belum memutuskan pelabuhan barunya. Nah, kini muncul satu klub lagi yang dikabarkan berminat meminangnya. Mereka adalah Sheffield Wednesday, yang bermain di kasta kedua Liga Inggris. Sheffield Wednesday telah menunjukkan minat untuk mengontrak gelandang Indonesia, Tom Haye, dengan status bebas transfer, tulis laporan akun X Swiss Media. Mantan pemain Heerenveen itu telah menarik beberapa minat tim Eropa, tapi masih menunggu pilihan yang tepat, sambung laporan tersebut. Sebagai informasi, Sheffield Wednesday sejatinya adalah klub yang sukses di Inggris. Skuad berjuluk The Owl ini pernah meraih 4 juara Liga Inggris di era divisi utama. Bahkan mereka pernah meraih 3 kali juara FA atau 1 Piala Liga Inggris. Sayang, kini kejayaan mereka runtuh dan belum bisa kembali. Saat ini Sheffield Wednesday bermain di kasta kedua Liga Inggris atau divisi Championship dan berada di urutan ke-20 klasemen sementara. Mari kita doakan semoga Tom Haye bisa segera bergabung dengan klub baru, sehingga nanti Tom Haye tidak nganggur di musim ini. Harapannya semoga Tom Haye bisa mendapatkan klub besar sehingga bisa mentas di Liga Top Eropa. Penampilan impresif kiper timnas Indonesia yakni Martin Paes mendapat pengakuan internasional setelah masuk dalam daftar 11 pemain terbaik pada match 2 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilansir dari situs resmi World Championship, performa Martin Paes luar biasa. Di bawah Mister Gawang berhasil menempatkan sejajar dengan pemain-pemain top Asia lainnya. Penampilan cemerlang Martin Paes di ajang bergengsi ini tak hanya membawa pengakuan pribadi, tetapi juga mengangkat citra timnas Indonesia di mata dunia. Keberhasilannya menunjukkan bahwa timnas Indonesia adalah tim yang patut diperhitungkan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Prestasi Martin Paes masuk 11 pemain terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia dan memberikan motivasi lebih bagi skuad Garuda untuk melangkah lebih jauh di turnamen tersebut. Keberhasilan Martin Paes masuk dalam jajaran 11 pemain terbaik kualifikasi Piala Dunia 2026 ini juga semakin menegaskan bahwa kualitas sepak bola Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional. Dan bahkan timnas Indonesia layak mendapatkan perhatian dari tim-tim besar Asia. Tentu harapannya semoga Martin Paes terus tampil baik di timnas Indonesia, terlebih di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal menghadapi Bahrain pada tanggal 10 Oktober mendatang dan menghadapi Cina pada 15 Oktober mendatang. Harapannya di dua laga tersebut timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal. Setidaknya timnas Indonesia bisa meraih 6 poin. Selain itu, harapannya semoga Martin Paes kembali tampil apik dan cemerlang saat menghadapi dua laga tersebut. Harapannya semoga Martin Paes tidak cedera di Liga Amerika Serikat dan nanti bisa membela timnas Indonesia di ajang bergengsi tersebut.